Aku bisa lihat sebuah simbol yang secret ya, simbol tersembunyi nih. Iya. Mari ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman. Tapi sebelumnya barangkali ada yang belum tahu ini tuh channel apa. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio Kebun Disen yang kita tuh sering ngebahas apa aja nih, Jis. Kita mulai dari inspirasi bisnis, tips marketing, pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di sini. Iya, dan karena kita itu studio desain, tentu aja kita jualan desain. Ya, kita mulai dari jualan desain logo, desain kemasan, desain sosial media, bahkan sampai perizinan. Iya, jadi ada apa aja? Perizinan merek, ada perizinan OSR. Iya, nah ya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun sampai perizinan tadi yang Ajis katain itu ya, bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Di bawah video, diklik dulu. Iya betul ya, deskripsi ya, ingat ya di deskripsi itu ya. Oke nih Jis, ada informasi menarik apa seputar dunia bisnis ataupun desain kali ini? Hari ini kita mau ngebahas tentang logo. Oke, logo nih ya. Iya, ada klien kita, dia bisnisnya di bidang pakaian. Oh, di bidang fashion berarti ya? Betul. Nah, dia bikin order logo ke kita. Oke, kemarin sempat kita bahas juga sama si Dede itu logo katanya tidak penting, ya. Tapi kita udah bahas di situ. Ternyata logo penting. Ternyata logo itu penting ya. Sedikit apa ya, nyari-nyari info tentang buku yang kemarin itu. Oke, itu kan dari buku ya. Nah, memang ternyata itu clickbait sih. Clickbait. Jadi memang dia bilang branding itu ditentukan oleh marketnya. Nah, ketika marketnya udah kenal sama bisnis kita, nah menurut dia itu waktu yang tepat untuk meremake logonya gitu. Oke, berarti secara general ya buku tersebut sebenarnya nggak berbicara bahwa logo itu saklek tidak penting gitu. Iya, tapi menurut dia memang logo itu lebih tepat kalau misalkan kita bisnisnya udah rame gitu. Iya, cuman yang jadi berbahaya adalah rebrandingnya sampul, itu. Enggak, Jis, yang berbahaya itu sampul fotonya, judulnya dipoto, terus disebar, cuman segitu doang gitu. Dan dengan narasi yang sedikit. Jadi gitu. seolah-olah cuman itu gitu ya. Dan padahal isi seluruh bukunya menyimpulkan bahwa logo itu penting pada situasi yang seperti A, B, C, D, seperti itu ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan menurut ini ya, pribadi nih ya, lebih baik ditentukan di awal karena kalau menurut buku itu kan udah rame nih. Misalkan namanya Kebun Disen, terus nama aja tulisan gitu ya. Iya. Udah rame baru kita bikin logo. Nah, akan terjadi semacam pengenalan ulang gitu loh. Oke. Ketika terjadi perubahan ada kok ini sekarang Kebun Disen jadi ada gambarnya, jadi ada warnanya gitu. Jadi kalau kamu bisnis itu kan ada namanya, tapi nama itu nggak dibuatkan logonya. Gitu ya, nunggu rame dulu lah. Hanya namanya aja. Kalau dari buku itu nunggu rame, ketika udah rame, kamu baru bikin logonya. Dan tentu aja itu harus dikenalkan kembali. Iya, dikenalkan kembali. Kalau saran dari kita, memang dari awal sudah ada bentuknya, ada bentuk logonya. Jadi ketika dari awal jualan nih, orang kenalnya ya bentuk itu gitu. Iya. Jadi ketika udah rame itu semakin kokoh gitu ya. Ya, udah kalau udah rame ya udah, memang udah terkenal aja langsung logonya gitu. Iya, bahkan saran yang lebih ini kalau punya modal lebih gitu ya, langsung didaftarkan hak ciptanya gitu ya. Betul, langsung daftarkan hak ciptanya. Oke nih Jis, karena kita udah penasaran juga logo dari bisnis fashion ini, bisnis dari klien kita, gimana? Kita langsung ke komputer aja. Oke, yuk kita cek. Nah, jadi si klien ini namanya Zea Fashion ya. Oke, Zea Fashion. Zea ini mungkin dari nama ownernya ya. Perempuan, dan memang target marketnya dia fashionnya perempuan. Oke, khusus ke fashion perempuan ya. Nah kita buat icon ya atau logo atau simbolnya itu gambar perempuan yang pakai topi. Aku bisa lihat
sebuah simbol yang secret ya, simbol tersembunyi nih. Iya. Pakai topi. Nah, topinya itu membentuk huruf Z. Iya, ya, betul ya, topinya Z. nih. Yang ini tuh ya Z ini inisial dari Zia Fashion ini gitu. Iya, ketika kita perhatikan lebih dalam lagi, si topinya diambil dari huruf Z, Zea ya, seperti itu. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, logonya sendiri kan kalau ini warnanya hitam aja monokrom ya. Dia memang ngincer yang elegan, bisa dipakai di mana aja gitu ya. Ya. Terus untuk tulisannya sendiri simple aja udah gini. Nggak macem-macem ya. Zia Fashion kayak gini. Nah, ikonnya sendiri ini bisa berdiri sendiri. Nih, kalau misalkan ternyata dibuatkan profil gitu ya. Oke. Misalkan jadi gini. Foto profil ya. Ya, foto profil baik itu di WhatsApp, jadi adminnya mungkin ya. Atau di Twitter gitu ya. Ya, di Twitter. Cukup ikonnya itu aja ya. Bisa ikonnya aja gini gitu. Bisa juga dipakai ini untuk ikonnya ini label ya. Ya, benar. Label kalau misalkan pengen yang versi kecilnya labelnya ikonnya aja, kalau misalkan versi panjang bisa pakai tulisannya gitu. Iya. Terus cara penggunaannya nih. Oke. Cara penggunaan dari logonya nih gimana nih? Ya, nih contohnya kita menggunakan yang ikonnya aja ya. Nah, bisa dijadikan juga ornamen untuk foto produk. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi di belakangnya ikonnya gitu. Iya, jadi si logonya ini selain dari bertugas ya logo ya gitu ya, bertugasnya sebagai logo, sebagai identitas, dia juga menjadi bisa mempercantik gitu, ataupun menjadi ornamen dari sebuah postingan untuk sosial media gitu ya. Ya, bisa untuk sosial media, katalog ya, bisa untuk marketplace, juga Shopee kayak gitu. Nah, bisa juga misalkan dibuat watermark seperti ini, Zia Fashion di atas misalkan, atau misalkan mau di tengah biar gak dicuri misalkan ya, bisa juga dengan cara kayak gini misalkan ya. Benar. Kalau watermark kan biasanya transparan ya. Iya, Transparan, dibuat ya transparan bener. Iya, atau misalkan kayak gini aja nggak usah transparan, bisa di atas gitu ya. Tergantung, kalau posisi tergantung dari angle fotonya ya. Kayak gitu. Simple sih. Hanya kayak gini aja nih. Cuman memang idenya itu dari huruf awalnya juga tuh. Oke, Zia Fashion-nya. Jadi kalau teman-teman di sini nih, Jis, sebetulnya membuat icon ataupun membuat secret ya, simbol tersembunyi itu ada kesulitan tertentu nggak sih? Karena kan kadang ada orang yang tolong dong buatin simbol tersembunyi nih dari nama bisnis saya gitu. Memang yang pertama itu dari kesusahannya adalah nyari bentuk yang sesuai dengan bidang bisnisnya. Contoh kalau ini kan fashion ya, paling kita langsung mikir ke gambar baju, gambar celana, gambar ornamen aksesoris ya. Iya. Nah, ini aksesoris juga termasuk ini ke topi juga nih. Oke, ini aksesoris ya yang dipakai ya, bentuknya topi gitu. Bisa mungkin kacamata gitu ya, atau bisa, anting gitu ya. Kayak gitu. Nah, bisa juga nah itu kesulitannya menentukan itu. Kadang kalau misalkan kita bikin topinya aja nih. Misalkan topinya aja. Nah, jadinya seperti ini, jadi agak kurang terlihat oke gitu. Iya. Kalau misalkan topinya aja gitu. Akhirnya kita coba tambahkan siluet muka ya, siluet muka. Iya. Di sini gitu. Jadi ada siluet mukanya gitu. Jadi memang kesulitannya lebih kepada mencari inspirasi, Ya. Kemudian sesuai nggak nih ini dengan target pasarnya gitu ya. Ya. Jangan betul. sampai nggak sesuai target pasar juga. Ini bisnis bisnis fashion malah dikasih ikon minuman misalkan gitu ya. Ya.
Ya, dan terus yang mau diumpetinnya apa nih? Kalau misalkan ini kan diumpetinnya hurufnya nih. Ya. Hurufnya Z tapi dia di dalam topi. Ya. Ada juga yang misalkan dia ngumpetin gambar topi di dalam tulisan misalkan. Nah gitu. Oh, iya. Ya, ngumpetin gambar topi di tulisan, atau kayak yang kemarin tuh yang kita pernah bahas, ngumpetin gambar pistol. Dalam tulisan. Iya, benar. Pernah juga tuh. Kayak gitu. Jadi memang harus idenya sih, penggarapan idenya ya. Buat teman-teman yang bikin logo nih, kalau misalkan mau bikin coret-coret sendiri, nah, kalian tinggal tentukan dulu list gambar apa yang mau dipakai. Nah, itu habis itu tinggal diulik deh. Coba deh topi dimasukin ke sini di sebelah mana ya gitu. Apakah ini bisa jadi topi, ini di nih. Iya. Oh iya. Kayak gitu ya. Apakah misalkan celana ini jadi celana nih yang haknya nih. Kayak gitu. Iya. Ya itulah ya tugasnya para desainer secara kreativitas, mencari yang tentu aja pas dengan si logonya secara keseluruhan dan tidak salah target pasar si logonya ya, gitu bentuknya ya. Oke. Nah, itu ya. Dan proses ini Jis berapa hari Jis butuh sampai jadi nih? Apakah ada revisi gitu atau enggak? Ini ada revisi, ada beberapa revisi, terus ya semingguan ya. Sekitar 1 minggu ya. Udah sama revisi itu? Ya, udah sama revisi. Kalau penggarapannya mah bisa 3 hari atau 4 hari ya. Oke. Dari dia order gitu. Nah, jadi teman-teman kalau nanti kalau pengen order ke Kebun Desain gitu ya, nanti setelah 3 hari penggarapan dikasih preview. Ya. Kalau di situ ada apa Jis? Ada hal yang kurang cocok, kurang pas nih, kurang puas. Ada request tambahan gitu ya? Bisa melakukan input masukan-masukan lah. Tapi apakah revisinya itu mayor atau minor nih? Minor karena ya? Kayak tadi masukan atau misalkan perubahan yang dikit lah perubahan ya. Contoh misalkan ini pengen ngadep ke sebaliknya misalkan. Kayak gini, kayak gitu. Iya. Si mukanya kayak gitu. Pengen hurufnya jangan Z dong misalkan kayak gitu. Atau misalkan bentuk bibirnya gitu ya dibuat lebih tebal misalkan gitu ya. Ya, kayak gitu. Oke. Atau hidungnya lebih mancung itu ya minor lah ya, termasuknya minor ya. Minor gitu. Kalau mayor itu kan perubahannya misalkan, mas saya nggak suka yang seperti ini misalkan. Saya pengen gambar Z-nya colorful yang ini misalkan. Yang ini dibuang aja misalkan. Bikin baru gitu. Itu kan lebih susah, itu kan merombak semuanya. Bikin ulang. Iya. Berarti rombakannya mayor dan itu akan kena biaya tambahan. Gitu ya. Kena biaya tambahan seperti itu. Karena seperti buat ulang ya. Ya, seperti buat ulang jadinya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman yang kalau pengen order ke Kebun Desain, bikin logo ataupun bikin desain yang lainnya ya. Betul. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan suka dengan video ini. Kalau suka silahkan di like, di komen, juga di subscribe gitu ya. Serta kalau pengen mendukung channel ini, mengedukasi tentang logo, tentang bisnis yang lainnya, teori-teori bisnis gitu ya, praktek-praktek bisnis, bisa langsung aja klik tombol dolar yang ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.